Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini saya akan menambahkan beberapa hal penting, ya. Konteks dari renungan masih di dalam pasca kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita masih melihat bahwa apa saja yang Yesus kerjakan selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Kita beberapa waktu cukup lama memperhatikan bahwa ya, Yesus meneguhkan iman murid-muridnya, lalu juga menyampaikan amanat agung. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus, ya, Pentakosta. Tapi di dalam waktu yang 40 hari itu, Yesus perlu meneguhkan kembali ya iman mereka juga. Lalu perlu diketahui motivasi pemberitaan Injil, lalu juga isinya itu apa, berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu inti dari pemberitaan Injil adalah seperti yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, itu adalah kalimat atau ayat yang bersifat nubuat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya. Sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu kemarin kita membahas banyak tentang itu, yaitu terkandung 3 unsur kelahiran. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, itu adalah kelahiran. Lalu keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu bicara kebangkitan, ada di tengah. Lalu keturunanmu akan meremukkan tumitnya, itu bicara kematian. Jadi kebangkitan ada di tengah-tengah, ya, itu kiasmus. Tetapi ketiga unsur ini ada di dalamnya, ya, sehingga inti pemberitaan Injil itu lengkap ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu menjadi footnote, catatan kaki yang akan menjelaskan nubuatan-nubuatan yang lain yang dikerjakan, disampaikan oleh para nabi. Ya, nabi-nabi, ya, seringkali mereka menyatakan suatu tindakan yang bersifat nubuat atau perkataan yang juga bersifat nubuat. Nabi-nabi khususnya selalu menubuatkan tentang peristiwa hadirnya Yesus Kristus, kelahirannya, lalu juga peristiwa kematiannya dan juga kebangkitannya. Salah satu contoh yang saya tambahkan isi daripada atau inti daripada pemberitaan Injil. Nah, yaitu nubuatan yang terdapat di dalam misalnya Yesaya pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-14, ya, itu bicara tentang perempuan muda dan nama daripada yang akan dilahirkan adalah dinamakan Immanuel, ya. Lalu di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 1, di situ juga sangat detail. Di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, ya, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem Efrata, ya, kaum terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ini peristiwa kelahiran Yesus, tempatnya jelas di Bethlehem Efrata. Nah, saudara-saudara, dan kemudian daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Seorang yang akan memerintah Israel, menjadi raja. Ini bicara tentang pemerintahan, berarti raja. Kehidupan Daud itu menjadi nubuatan, karena memang kerajaan Daud menjadi kerajaan yang begitu kuat dan berkuasa pada waktu itu. Tetapi di sini tentu bukan berbicara tentang Daud. Lalu siapa yang lahir dari Bethlehem Efrata? Daud memang lahir juga di Bethlehem, ya, sama persis. Lalu Daud juga memerintah selama 40 tahun, tetapi terbagi menjadi 2. Yang 7 tahun dia memerintah di Hebron. Lalu yang 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Lalu di dalam nubuatan Nabi Mika, ini adalah kondisi di mana
pemerintahan itu, raja itu juga berkuasa atas seluruh Israel, ya, baik yang ada di Samaria maupun yang ada di Yerusalem. Nah, jadi penggenapannya jelas sekali ya, Mika pasal 5, ya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di sini dijelaskan, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi jelas yang akan datang, raja yang datang itu adalah raja yang sudah ada sebelum Daud, ya, dan itu akan datang kembali. Jadi dia adalah Tuhan yang bersifat kekal, yang hadir sebelum, bahkan di dalam kekekalan. Jadi dari sejak purbakala sudah ada, tapi dia akan hadir, ya, layaknya sebagai manusia. Dia lahir dari perempuan yang seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 tadi, ya, yang kemudian harus memberi nama Immanuel. Nah, lalu kenapa saya perlu menambahkan bagian ini? Jadi perlu kita sampaikan bahwa kehadiran Yesus itu bukan tiba-tiba ada, tetapi kehadiran Yesus yang lahir, mati, dan bangkit itu sudah berdasarkan nubuatan yang dikatakan, yang disampaikan baik oleh Tuhan sendiri di Taman Eden, dan juga yang disampaikan oleh nabi-nabi. Itu perlu kita sampaikan sehingga semua orang sadar bahwa ternyata memang semua orang itu berdosa dan tidak ada orang yang berdosa masuk surga, ya. Maka harus ada pribadi yang menyelamatkan. Tidak mungkin manusia mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itu sebabnya Allah hadir di tengah-tengah dunia itu, ya, berdasarkan nubuatan yang Tuhan Allah sendiri katakan kepada Adam dan Hawa ketika masih berada di Taman Eden. Saudara, jadi semuanya begitu terperinci, begitu runtut dan bisa dijelaskan secara logika. Ya, jadi tentu tugas-tugas kita tidak gampang, saudara-saudara. Nah, pagi ini saya rindu setiap jemaat terus-menerus belajar, ya, membaca firman, merenungkan firman, supaya kita juga mampu memberi jawab di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan pemberitaan Injil. Karena ini amanat agung dan ini adalah tugas kita. Kenapa kita harus lakukan? Sekali lagi, karena kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Jadi tidak terhalang sama sekali dan tidak ada batasan, tidak ada yang bisa pilih-pilih tempat misalnya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menaruh kita. Dimanapun saudara ada, dimanapun Tuhan tempatkan, mari kita bekerja bersama-sama untuk memikirkan bagaimana kita ya, terutama yang terdekat, baru kita bisa pikirkan yang lain. Gunakan segala fasilitas, ya, dengan daya kreativitas kita untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Shalom.